Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Nurmila Azhara dengan NPM akhir 033 dari angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi maloklusi Engel. Sebelum memasuki pembahasan mengenai maloklusi, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana gambaran dari oklusi normal dan definisi dari oklusi normal itu sendiri. Jadi, oklusi normal itu ketika bonjol mesiobukal M1 maksila berada di groove mesiobukal M1 mandibula dan bonjol distobukal M1 maksila itu ada di embrasure antara M1 dan M2 mandibula serta terdapat hubungan yang harmonis antara seluruh jaringan periodontal, kepala, dan juga wajah. Kemudian dikenal juga istilah yang disebut dengan oklusi ideal. Oklusi ideal adalah hubungan gigi dan rahang dinamis serta harmonis yang dikembalikan oleh dokter gigi ke bentuk dan fungsi yang baik ketika melakukan perawatan ortodonti. Nah, pada gigi permanen, oklusi ideal itu terdiri dari gigi yang tersusun baik di setiap rahang serta hubungan gigi dan pipi yang terjalin dengan baik, seimbang seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Nah, untuk maloklusi, ini adalah suatu bentuk oklusi yang menyimpang dari bentuk normal. Biasanya, suatu maloklusi itu diklasifikasikan berdasarkan perbedaan antar rahang, misalnya hubungan sagital atau anteroposteriornya, hubungan vertikal, dan juga hubungan transversal termasuk kelainan fungsional antara lengkung gigi maksila dan juga lengkung gigi mandibula. Selain itu, anomali dalam rahang itu juga dipertimbangkan dalam klasifikasi maloklusi, misalkan kondisi crowding, spacing, variasi jumlah gigi, dan juga malposisi giginya. Nah, untuk klasifikasi maloklusi Engel yang sering dipakai sampai saat ini, itu diklasifikasikan menjadi kelas 1 maloklusi, kelas 2 maloklusi, dan kelas 3 maloklusi yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, untuk klasifikasi maloklusi Engel kelas 1 atau inflection seperti yang terlihat pada gambar, di sini puncak bonjol mesiobukal M1 rahang atas itu beroklusi pada bukal groove M1 rahang bawah. Nah, puncak bonjol kaninusnya yang di rahang atas itu terletak di pertemuan antara kaninus bawah dengan P1 bawah. Selain itu, ciri lainnya itu gigi molar hubungannya normal dan pada kelas 1 ini mungkin saja ada satu atau lebih dari satu gigi anterior yang malposisi. Kemudian terkadang ada ketidakteraturan gigi yang paling sering ditemukan di regio anterior rahang bawah. Nah, kemudian ditemukan juga gigi kanis rahang atas itu erupsi ke arah bukal biasanya. Kemudian terdapat rotasi insisif dan juga pergeseran gigi akibat kehilangan gigi. Nah, untuk kelas 1 ini dikategorikan lagi menjadi 5 tipe menurut Dewey. Itu ada tipe 1, tipe 2, 3, 4, dan 5 yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk karakteristik kelas 1 tipe 1 itu gigi anteriornya berjejal atau crowding. Jadi crowding anterior dengan kaninus rahang atas itu terletak lebih ke labial atau ektopik seperti yang terlihat pada gambarnya. Untuk yang tipe 2 itu gigi anteriornya terutama yang di gigi rahang atas itu terlihat labioversi atau protrusif. Jadi kalau di gambar yang sebelah kanan ini terlihat insisif rahang atasnya mengalami protrusi. Untuk kelas 1 tipe 3 itu ciri khasnya itu ada gigitan bersilang anterior atau crossbite anterior. Itu karena adanya inklinasi gigi rahang atas ke palatal. Kemudian tipe 4 itu ada crossbite posterior dan tipe 5 itu gigi posteriornya mengalami pergeseran ke mesial atau mesial drifting. Nah, kalau di gambar ini molar bawah permanen mengalami pergeseran ke mesial karena adanya ekstraksi dari P2. Selanjutnya, klasifikasi maloklusi Engel kelas 2 atau distal occlusion. Nah, di sini molar pertama atasnya itu terletak lebih ke mesial daripada molar pertama rahang bawah, atau dengan kata lain, puncak bonjol mesiobukal gigi M1 rahang atas itu letaknya lebih ke anterior daripada bukal groove gigi M1 rahang bawah. Nah, oleh Dewey, kelas 2 ini punya dua divisi yang didasarkan atas posisi dari insisif rahang atas.
Nah, untuk karakteristik kelas 2 divisi 1 itu gigi-gigi anterior rahang atasnya protusi, kemudian overjetnya besar, lengkung gigi rahang atasnya dalam dan sempit sehingga palatum menjadi tinggi. Kemudian ada deep bite atau gigi-gigi insisif rahang bawahnya itu mengenai palatum saat berovolusi. Kemudian ada facial prognatism, full mouth appearance, bibirnya hipotonus, otot-ototnya, kemudian sebagian gigi insisif rahang atasnya terlihat, bibir bawah terletak pada permukaan palatal insisif rahang atas, kemudian ciri lainnya itu ada kurva spi yang dalam, sehingga di sini juga ada freeway space besar, pertumbuhan transversal dan perkembangan giginya itu buruk, serta di kelas 2 divisi 1 ini mencacat muka atau facial deformity. Dan di sini perkembangan mandibulanya juga kurang. Untuk kelas 2 divisi 2, karakteristiknya itu gigi anterior rahang atas deep bite sehingga bagian mesial insisif lateral menutupi sebagian distal insisif sentral. Lalu lengkung gigi rahang atas juga flat dan juga sempit. Ditemukan ada deep bite sehingga gigi-gigi insisif rahang atas itu mengenai gingiva labial insisif rahang bawah. Lalu tidak ada full mouth appearance dibandingkan dengan divisi 1 tadi. Lalu otot bibirnya hypertonus, gigi insisif rahang bawah tidak terlihat. Lalu tidak ada kebiasaan bernapas lewat mulut, kurva spi-nya dalam, freeway space kecil, kemudian pertumbuhan transversalnya normal kecuali di bagian depan atas lengkung gigi itu tampak datar. Lalu pertumbuhan vertikalnya di sinilah yang buruk. Dan di sini kalau dibandingkan dengan divisi 1, kalau divisi 2 ini tidak mencacat muka atau tidak ada facial deformity. Lalu untuk kelas 2 ini ada yang disebut subdivisi jika terdapat hubungan kelas 1 pada gigi molarnya di salah satu sisi. Jadi sisi yang lainnya itu tetap hubungan molarnya kelas 2 dan sebutannya itu subdivisi kiri atau kanan. Tergantung sisi mana yang hubungan molarnya kelas 2. Kalau di sini yang hubungan molar kelas 2-nya itu di sisi kanan, berarti di sini adalah gambar dari kelas 2 subdivisi kanan. Klasifikasi malocclusive angle selanjutnya adalah kelas 3 atau mesiocclusion seperti yang terlihat pada gambar. Di sini molar pertama rang atas itu letaknya lebih ke distal daripada molar pertama rang bawah, atau dengan kata lain puncak bonjol mesiobukal gigi M1 rang atas itu letaknya lebih ke posterior daripada bukal groove gigi M1 rang bawah. Dan kelas 3 ini dikategorikan menjadi 3 tipe lagi yang akan dibahas di slide selanjutnya. Untuk klasifikasi kelas 3 tipe 1 itu ciri khasnya ada gigitan anterior yang edge to edge. Kemudian tipe 2-nya itu hubungan gigi insisif rahang atas dengan rahang bawah tampak normal. Kemudian untuk kelas 3 tipe 3 itu ada gigitan bersilang anterior atau crossbite anterior. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.